Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah pembahasan kita masih tetap pada hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, dan sudah kita bahas ya tentang sebagian dari larangan-larangan yang ada di larangan-larangan suatu perbuatan di masjid. Ini hadis yang terakhir kita bahas, yaitu sabda Nabi SAW, La tasluhu li syai'in min hadzal inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar innama hiya li dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya masjid-masjid ini tidak sepatutnya ya, atau tidak bukan untuk sesuatu yang kotor seperti buang air, kencing ya, atau yang lainnya ya. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala. Akan tetapi masjid-masjid itu dibangun hanya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ya, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran ya, dan yang lainnya, sholat berjamaah dan lainnya. Nah, ini kasusnya, kejadiannya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian bab yang berikutnya, babu karahiyati al-khusumah fil masjid. Bab tentang dibencinya ya, atau makruhnya bertengkar, bertikai ya di masjid. Waraqis saut fihi, demikian pula dimakruhkannya ya seorang berbicara dengan mengangkat suara di dalam masjid, serta di antara hal-hal yang dimakruhkan di masjid adalah wanasyid ad-dhallah ya, yaitu mengumumkan barang yang hilang ya, benda yang hilang itu tidak boleh diumumkan di masjid. Demikian pula al-bai' wasyira', jual beli di masjid juga dilarang, wal ijarah wa nahwiha, atau penyewaan sesuatu dan yang semisalnya dari minal muamalat, dari berbagai macam muamalah di masjid. Ini hal-hal yang termasuk dilarang atau dimakruhkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid dibangun untuk sholat berjamaah, ya untuk beribadah pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, ya untuk kajian-kajian ilmiah, ya Quran dan Sunnah, ya, dan hal-hal yang penting bagi kaum muslimin, ya untuk musyawarah tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, ini diantara masjid dibangun ya untuk diperuntukkan untuk yang disebutkan tadi. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini ya, di antaranya yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala An-Nawawi rahimahullah,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu eee, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi." Barang siapa yang mendengar seseorang dia mengumumkan barang yang hilang di masjid, ya, falyaqul, maka orang yang mendengarkan ya pengumuman itu hendaknya dia mengatakan, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang itu kepada engkau. Fa innal masajida lam tubna lihada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sungguhnya masjid-masjid itu dibangun bukan untuk hal seperti ini. Ini bukan untuk mengumumkan benda yang barang yang hilang. Nah, di sini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam maaf, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Eh, Hadis ini menjelaskan kepada kita ya salah satu dari larangan-larangan di dalam masjid adalah mengumumkan barang yang hilang. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya karena mereka misalnya kendaraan mereka unta, diumumkan. Misalnya ada unta seorang yang hilang, itu ada orang mengumumkan bahwa kendaraannya hilang. Ya, nah, itu zaman dahulu. Nah, kita berkembang di zaman kita ini, ya ada sebagian masjid, ya bukan semua. Yaitu ada pengumuman tentang barang yang hilang. Ya, diumumkan misalnya jam tangan, barang siapa menemukan jam tangan di tempat wudhu hendaknya mengembalikan. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Nah, jadi itu contoh yang ada pada zaman kita. Ya, jadi intinya bahwa mengumumkan barang yang hilang itu ya tidak dibenarkan di dalam masjid. Nah, oleh karena itu, misalnya ya, ini juga hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, eee, misalnya di masjid bagian depan ya, atau yakni di luar masjid, di teras misalnya, itu dibikin sebuah lemari misalnya, ya, lemari yang dikunci. Kalau misalnya ada jam yang ketinggalan di tempat wudhu, bisa digantungkan di situ. Ya, nanti kalau ada orang yang merasa kehilangan barangnya, maka dia datang, ya, dan tanpa diumumkan. Ya, insya Allah yang demikian itu, yaitu hal yang dibolehkan. Atau misalnya kunci motor. Kadang-kadang ada orang sholat di masjid, ya, ketinggalan kunci motornya. Ya, nah ini juga, ya, itu insya Allah eh, tidak mengapa selama bukan papan pengumuman, tapi benda-benda yang ketinggalan di masjid itu, ya, diletakkan di sebuah lemari, kemudian dikunci, ya, kunci dan diletakkan misalnya di teras depan, ya, di teras di luar masjid. Sehingga dengan demikian, kalau mungkin ada orang yang kehilangan barangnya, nah dia bisa melihat situ. Nah, nanti tinggal DKM-nya atau takmirnya, penanggung jawab masjid itu kalau ada orang datang ngaku bahwa itu barangnya, tinggal ditanyakan ya dengan baik, ya kemudian diberikan kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Di dalam hadis ini ya an-nahyu an fil masjid. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid, ya. Larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian yang berikutnya bahwa masjid-masjid Allah itu dibangun adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Untuk sholat berjamaah, untuk berzikir, membaca Al-Quran, untuk menuntut ilmu, ya kajian-kajian kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallam atau yang lainnya yang ya, bermanfaat bagi umat. Maka masjid bukan dibangun untuk mengumumkan benda yang hilang atau barang yang hilang. Kemudian juga hal ini menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya membuat gaduh di masjid. Karena bisa jadi pengumuman itu ya membuat orang pada yakni saling lihat satu dengan yang lainnya atau mungkin pada bertanya-tanya sehingga timbul kegaduhan dalam masjid. Ya. Kemudian
yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan hadis ini, ya, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, barang siapa mendengar ada orang yang mengumumkan, ya, sesuatu barang yang hilang di masjid, maka hendaknya, ya, orang yang mendengar tadi mengatakan la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak kembalikan barangmu itu. Ini barang yang hilang tersebut. Nah, ini adalah juga bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Yang mana dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi beliau adalah orang yang, ya, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan beliau orang yang selalu mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kalian melihat ada orang yang berjual beli, ya, di masjid, faqulu, maka katakan pada orang itu, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak menguntungkan kamu dalam perniagaanmu. Wa idza ra'aitum man yanshuru dhalatan faqulu. Dan jika kalian mendengar atau melihat ada orang yang mengumumkan benda yang hilang, ya, di masjid, faqulu, maka katakanlah, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu kepada kamu. Nah, hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sanad yang sahih. Nah, ini juga, ya, salah satu larangan yang lain berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam masjid, yaitu berjual beli, ya. Orang berjual beli di masjid. Ini jelas hal yang dilarang, ya, dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan karena didoakan, ya, semoga dia tidak mendapatkan keuntungan dari jual belinya, ya. Atau paling tidak ada keberkahan dalam jual belinya. Nah, jadi ini termasuk yang dilarang dilakukan dalam masjid. Nah, hadis ini menyebutkan tentang eh, dua hal, ya. Yang pertama, orang yang berjual beli di masjid. Katakan pada dia, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagimu pada perniagaanmu, ya. Kemudian bagi orang yang mengumumkan barang yang hilang, benda yang hilang di masjid, maka katakanlah la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Nah, ini lafat-lafat atau redaksi-redaksi yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal eh, ketika melihat ada orang berjual beli di masjid, ya, atau orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Nah, di sini memberikan pelajaran pada kita, di antaranya adalah larangan berjual beli di masjid, ya, larangan berjual beli di masjid. Nah, kemudian yang kedua, bahwa larangan ini, ya, pada hakikatnya bukan sekedar makruh, tetapi larangan ini menunjukkan pada hal yang haram, ya. Karena Imam Nawawi mengatakan di sini bab karaahiyati, bab tentang dimakruhkannya. Ya. Namun pada asalnya larangan itu adalah untuk litahrim. Al-aslu fin nahyi litahrim atau at-tahrim. Jadi pada dasarnya suatu larangan itu, ya, untuk sesuatu yang haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa larangan tersebut menurun derajatnya dari haram kepada makruh. Ya. Namun apabila tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya, maka tetap asal dari suatu hal yang dilarang itu adalah untuk sesuatu yang haram. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang bolehnya, ya, mendoakan keburukan bagi pelaku kemaksiatan, ya. Bolehnya
mendoakan yang jelek bagi pelaku kemaksiatan yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya, dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini juga menjelaskan pada kita ya tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu tetap ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tidak boleh kita biarkan. Nah, sekarang kita banyak melihat ya di antara sebagian masjid, ya, sebagian masjid kaum muslimin ada hal-hal yang sangat mengganggu, ya. Di antara adalah merokok di masjid, ya. Ini juga akan apa menjadikan masjid itu baunya tidak nyaman bagi orang yang masuk ke masjid. Ya, ini juga tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Dan kita kadang-kadang menjumpai hal-hal tersebut. Ya, ini sesuatu hal yang harus dijauhi, tidak boleh dilakukan di masjid. Ya, sedangkan rokok itu sendiri berbahaya bagi seorang muslim, baik dia lakukan di luar masjid ataupun dalam masjid. Nah, sementara di masjid itu ada malaikat-malaikat, ya, dan mereka itu benci dengan bau yang tidak menyenangkan, ya, bau yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu hendaknya seorang, ya, yang masih melakukan, apa namanya, merokok misalnya, hendaknya dia berhenti dari merokok itu. Karena jelas merokok itu akan banyak dampak negatifnya, ya, yaitu membahayakan diri orang itu, kemudian tabdzir dalam masalah harta, ya, membuang-buang duit, ya, dari hartanya. Padahal harta itu diberikan oleh Allah Ta'ala adalah untuk hal-hal yang diamalkan, ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian juga banyak hal-hal yang, eee, dampak negatif dari merokok itu. Nah, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang terkadang kita jumpai ada di sebagian masjid-masjid kaum muslimin. Kemudian bahwa masjid itu bukan pasar untuk hal-hal duniawi, makanya dilarang berjual beli dalam masjid. Tetapi masjid itu ibaratnya adalah sebagai pasar untuk akhirat. Kita beramal, kita berbuat, sholat, ya, berdoa, kemudian berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya, mengajarkan ilmu, ya, dan itu semua adalah untuk akhirat. Maka dari itu masjid bukan tempat untuk, ya, perdagangan duniawi. Ya, makanya orang yang berdagang di masjid, ya, kalau dia memang tidak punya ilmu ya diberitahukan. Kadang-kadang ada orang melakukan hal tersebut karena kejahilannya, dia tidak tahu. Maka kita berkewajiban yang mengetahui untuk menyampaikan kepada orang tersebut, mengingatkan orang tersebut yang melakukan hal yang dilarang dalam masjid itu, ya. Nah, karena dengan ilmu insya Allah mereka akan mengetahui dan akan menjauhi apa yang dilarang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nasyada fil masjid. Faqal, dari Buraidah, ya, Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan nasyada fil masjid. Pernah ada seseorang, dia, ya, mengumumkan sesuatu di masjid, ya, mengumumkan barang yang hilang dengan mengatakan, faqal man da'a ilal jamalil ahmar, ya. Siapa yang bisa menemukan, ya, onta yang merah. Ya, rupanya dia punya onta tapi kemudian lari. Ya, sehingga orang ini kemudian mengumumkan di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan orang itu, ya, yang mengatakan siapa yang bisa menemukan onta yang merah, yang onta yang merah maksudnya onta yang milik dia yang hilang. Maka Rasulullah SAW kemudian setelah mendengar ucapan itu beliau mengatakan, la wajatta, kamu tidak akan dapat kembali onta tersebut. Innama buniyat al-masajidu lana lima buniyat lahu. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk kegunaannya, untuk fungsinya sebagai masjid. Yaitu untuk beribadah pada Allah, untuk sholat berjamaah, berzikir, dan seterusnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tidak jauh berbeda dengan hadis atau hadis-hadis yang sebelumnya,
tentang larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Nah, eee, dari hadis ini kita mengetahui bahwa ya, yang pertama larangan ya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Yang kedua bahwa masjid itu dibangun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk hal-hal yang bersifat ya umum bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi mereka di dunia dan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Maka dari itu jangan kemudian masjid dijadikan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Barang yang hilang diumumkan, ini contohnya. Itu untuk pribadi. Padahal masjid ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan seseorang atau kepentingan satu kelompok tertentu, ya, ini tidak dibenarkan. Kemudian juga kita dianjurkan dari hadis ini, kalau ada atau kalau mendengar ada orang mengumumkan barang yang hilang di masjid, itu hendaknya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, seperti pada hadis yang pertama tadi, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan ya barang hilangmu itu kepadamu. Atau dengan redaksi yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, la wajatta. Kamu tidak akan menemukannya. Kamu tidak akan mendapatkannya. Nah, jadi itu diantara redaksi-redaksi dari Rasulullah SAW bagi orang yang mendengar jika ada orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya, eh, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' ya wal bai' fil masjid. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli di masjid. Wa antun syada fihi dhallatun. Demikian pula beliau melarang dari mengumumkan barang yang hilang. Au yunsyada fihi syi'run. Atau juga termasuk yang dilarang adalah menjadikan masjid sebagai tempat untuk membacakan syair-syair, ya. Nah, hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, hadis hasan. Nah, hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu larangan dari berjual beli di masjid, ya. Larangan berjual beli di masjid. Yang kedua, larangan untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian yang ketiga, yaitu larangan untuk membacakan syair-syair di masjid. Jadi ajang untuk jawab-menjawab syair misalnya, atau membacakan syair di masjid. Sebagian ulama mengatakan kecuali ya syair-syair yang bait-bait syair yang menimbulkan semangat ya pada seorang muslim, ya, kemudian juga untuk membangkitkan ya kecintaan kepada agama Allah, atau hal-hal yang ada pengecualiannya. Karena pernah Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada Hasan bin Thabit ya radhiyallahu an untuk membuat syair ya, yaitu yang mencela orang-orang kafir. Ya, itu pernah beliau memerintahkan kepada Hasan bin Thabit untuk melakukan, yaitu untuk membuat bait-bait syair yang mencela orang-orang kafir. Ya, jadi di sini masalah syair ini ya tidak semua syair itu dilarang di masjid. Ya, tapi kalau syair-syair yang untuk membangkitkan semangat, apalagi misalnya dalam suatu saat ya sebagaimana zaman Rasulullah SAW ada peperangan, ada jihad ya di jalan Allah, ya maka boleh seorang itu membuat syair ya atau bait-bait syair yang menyemangatkan kaum muslimin dalam berjihad fi sabilillah. Dan itu dibacakan di
di masjid misalnya. Tentu demikian pula hal-hal yang akan mengganggu ya kehusyuan dalam sholat ya di masjid itu hal-hal yang juga dilarang. Ya, kita ini hidup di zaman yang mana hal-hal yang ada pada zaman ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kita itu sering mendengar dan itu sangat mengganggu kehusyuan sholat. Yaitu musik-musik yang ada pada handphone, pada HP. Ya, yang tidak di-silent atau tidak dimatikan. Sehingga ketika seorang sedang sholat, atau ketika kita sedang sholat berjamaah misalnya, kita mendengar suara-suara musik. Ya, yang itu adalah maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Dan oleh karena itu kepada kaum muslimin ya yang masuk masjid, hendaknya dia mensilentkan atau mematikan HP-nya. Ya, atau matikan HP-nya. Dan ada hal penting juga yang patut diketahui, bahwa apabila seorang misalnya dia lupa mensilentkan HP-nya atau mematikan HP-nya, kemudian di saat sedang sholat itu ada suara panggilan, ya bunyi, entah itu musik atau yang lainnya. Maka dalam hal ini seorang yang mengalami hal tersebut, dia boleh mengambil HP-nya dan mematikan HP itu. Ya, jangan dia biarkan. Karena terkadang kita jumpai mungkin karena kejahilan, ketidaktahuan sebagian jamaah kaum muslimin di dalam masjid, sehingga apabila ada suara berdering ya atau yang lainnya ketika sedang sholat itu dibiarkan sampai sampai selesai sholat, sehingga membuat orang-orang pada marah melihat semua kepada dia. Nah, jadi mematikan HP di saat berbunyi ya, ketika sedang sholat itu hal yang dibolehkan, gerakan yang dibolehkan karena mengganggu orang lain. Ya, tidak hanya musik, bahkan ada hal-hal lain yang dibunyikan dalam di HP itu. Kadang-kadang suara adzan. Kita sedang sholat, ya sholat, ya ini sedang sholat wajib dengar suara adzan. Ternyata itu panggilan suara entah itu panggilan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk mengganggu. Ya, jangankan musik, suara adzan, suara ngaji di tengah-tengah sholat itu mengganggu orang yang sholat. Nah, ini hal-hal yang perlu yang perlu kami ingatkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi mematikan kalau misalnya seorang lupa dalam mematikan HP-nya, kemudian di tengah sholat muncul suara, maka dia boleh bergerak, yakni mengambil kemudian dia matikan. Dan ini tidak membatalkan sholat. Ini tidak membatalkan sholat. Ya, karena ada sebagian orang yang meninggalkannya karena apa? Dianggap ya kalau banyak bergerak itu membatalkan sholat. Ya. Ini karena juga ya ketidaktahuan mereka. Nah, jadi intinya di situ hal-hal yang akan mengganggu kehusyuan sholat ya di masjid ya hendaknya ya, dihilangkan. Ya. Dan alhamdulillah memang ada sebagian masjid yang menulis di depan pintu misalnya ya matikan HP Anda. Ya. Nonaktifkan HP Anda. Nah, itu juga peringatan-peringatan yang baik ya supaya tidak terjadi kegaduhan atau menghilangkan kehusyuan orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Wan As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu qala, dari As-Sa'ib bin Yazid. Beliau seorang sahabat, beliau mengatakan, qala kuntu fil masjidi. Pada suatu ketika aku sedang di masjid. Fahasobani rajulun. Hasobani artinya ada seorang yang melempar aku dengan batu kecil. Ya. Ada seorang di antara jamaah itu, di antara sahabat, yang mengambil batu kecil dilemparkan kepada Sa'ib bin Yazid. Ya. Fanadhartu faidha Umar bin Khattab. Ya. Setelah aku menoleh melihat, ternyata yang melempari aku itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqal, ya, Umar bin Khattab mengatakan pada As-Sa'ib bin Yazid, ya, faqal, "Idhhab fa'tini bihadzain." Kamu tolong pergi, panggil dua orang itu. Jadi di sana ada dua orang sedang berbincang-bincang.
ya, di masjid itu. Ada 2 orang berbincang-bincang dengan suara yang keras. Maka Umar melemparkan batu kecil kepada As-Sa'ib, kemudian mengatakan pada Sa'ib, "Panggil 2 orang itu." Ya, panggil dua orang itu. Faji'tuhu bihima. Maka aku memanggil 2 orang itu dan aku membawa 2 orang tersebut kepada Umar bin Khattab. Ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin, ya, khalifah kaum mukminin. Lalu Umar bertanya pada mereka, ya, "Min aina antuma?" Kalian berdua ini dari mana? Ini apa kalian ini ahli penduduk Madinah atau kalian dari mana kalian ini? Faqala min ahli Taif. 2 orang itu menjawab, kami, ya, 2 orang yang datang dari Taif, ke kota Madinah. Jadi mereka bukan penduduk asli. Mereka dari Taif datang ke Madinah. Faqal, maka Umar bin Khattab mengatakan pada 2 orang tersebut, "Lau kuntuma min ahlil balad," seandainya kalian, ya, itu penduduk Madinah, ya, dari ini orang di kampung ini, di kota Madinah ini, la'auja'tukuma, maka aku akan pukuli kalian, ya, sampai menyakitkan kalian. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah SAW. Apa kalian berdua ini mengangkat suara kalian dalam berbicara di masjid Rasulullah SAW? Nah, di sini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini, ya, hadis yang banyak pelajaran bisa diambil dari hadis ini, ya. Antara yang pertama, larangan eh, eh, mengangkat suara di masjid, berbicara dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sedang ibadah, ya. Yang kedua, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, di sini ada mengandung perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, juga di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu hendaknya seorang itu dengan bijak, ya. Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis ini, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum beliau menegur mereka, ya, mereka berdua itu, beliau bertanya, "Kalian dari mana kalian ini?" Ya. Karena dalam dalam kebiasaan orang-orang di Madinah tentunya di saat itu, yang diketahui di masyarakat Madinah bahwa mereka kalau bicara di masjid tidak mengeraskan suara. Bicara dengan, ya, suara yang pelan, itu yang mereka lakukan. Maka ketika 2 orang ini berbicara dengan suara yang keras, Umar bertanya dulu, "Kalian dari mana?" Nah, di sini tentang ar-rifq dalam amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan hantam kromo, ibaratnya begitu. Ada orang mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak paham, jadi ingatkan dulu orang itu, ya. Dan langsung disentak atau dibentak dan seterusnya. Ini hikmah dalam dakwah. Ini bagian dari hikmah di dalam dakwah, ya. Jadi tidak hanya kemudian, ya, melarang atau tanpa mengetahui siapa mereka orang ini. Ya, bisa jadi mereka tidak tahu. Nah, ini hikmah dalam berdakwah dalam amar ma'ruf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian juga dalam hadis ini ada perbedaan antara orang yang sudah tahu dan orang yang belum tahu, ya. Sikap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar juga tentu berbeda. Berbeda antara orang yang, ya, sudah tahu dan orang yang belum tahu, ya. Dan ini adalah juga hikmah yang pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah qudwah, beliau adalah contoh. Ketika ada orang Badui, ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita bahas. Orang Badui masuk masjid kemudian mungkin dia tidak tahan kencing, ya. Maka dia tidak tahu bahwa tidak boleh kencing di masjid, maka dia lakukan hal itu. Para sahabat pada marah, ya. Orang ini kok datang ke masjid, kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW dengan tenang beliau mengatakan biarkan sampai selesai, ya. Biarkan sampai selesai dia kencing, ya, kemudian nanti setelah dia kencing disirami air satu ember di tempat kencingnya itu, ya. Kemudian beliau baru menasihati orang itu. Masjid ini bukan untuk, ya, tempat hal-hal yang kotor seperti ini. Tapi ini tempat ibadah pada Allah, untuk sholat, baca Quran dan seterusnya.
ya. Dari sinilah pentingnya ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah. Jangan asal bicara, jangan asal mengikuti hawa nafsu kita, cara seenaknya, ya, tanpa mengetahui siapa orang ini, ya. Nah, jadi di sini hikmahnya dakwah. Umar bin Khattab sebelum beliau menegur orang-orang ini, beliau bertanya, "Kalian ini siapa? Kalian dari mana? Apa kalian penduduk kota Madinah?" Mereka bilang, "Tidak. Kami orang dari Taif." Ya. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, "Seandainya kalian orang Madinah, aku akan pukul kalian." Ya. Tapi berhubung kalian orang dari Taif, yakni yang kalian tidak tahu tentang adab-adab di masjid atau belum sampai adab-adab di masjid itu, maka beliau maafkan pada mereka. Supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Allah Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ya, pernah beliau itu bertanya dan beliau menjawab, mengapa atau apa hikmah di balik perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya. Dan mau'izah hasanah kalau perlu berdebat dengan cara yang terbaik. Jadi pada asalnya dakwah itu dengan hikmah. Al-Albani bertanya, apa hikmah dibalik Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Kemudian beliau menjawab, kata beliau, karena al-haqqu thaqilun ala nafsi. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Bagi hawa nafsu, bagi jiwa seorang berat kebenaran itu. Nah, kalau kebenaran yang berat bagi jiwa manusia ditambah dengan cara yang tidak hikmah dalam berdakwah, ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Ya, akan menjadikan manusia menjauhi agama Allah. Itu hikmah. Ya. Di balik Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam manusia termulia untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Ya. Dan tugas seorang dai menyampaikan. Kita tidak mampu untuk membalik hati manusia. Tapi mengingatkan mereka silahkan. Namun langsung membalik hati mereka untuk jadi orang-orang yang ngerti agama, ngerti tauhid, ngerti sunnah. Tidak bisa. Ya. Ada waktunya. Itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang merubah hati manusia. Maka di sini pentingnya dakwah dengan hikmah. Ya. Rasulullah SAW adalah contoh teladan bagi kita. Ya. Contoh teladan bagi kita. Ya. Dan tugas seorang dai menyampaikan. Ini sering saya katakan. Tugas seorang dai mubaligh adalah menyampaikan risalah Allah itu. Bukan memaksakan orang untuk mengikuti. Mereka menerima alhamdulillah wa ni'mah, ya. Mereka menolak itu urusan mereka. Nah, ini yang harus diingat. Termasuk bagaimana kita bersikap pada orang tua kita, bersikap pada keluarga kita tatkala mereka mungkin belum mau menerima al-haq kebenaran yang kita sampaikan pada mereka, ya sampaikan dengan cara yang baik. Bersabarlah. Ya. Bersabarlah. Nah, ini hal-hal yang penting untuk diingat dan untuk dikerjakan. Ya. Untuk dikerjakan. Jadi dalam hadis ini ada perbedaan. Ya. Bagaimana mensikapi orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Dua orang yang datang dari Taif itu mereka tidak tahu keadaan di kota Madinah. Mereka mengira boleh saja berbicara dengan keras di masjid Nabi dengan suara yang keras. Ya, ternyata mereka tidak tahu. Maka dari itu Umar pun bersikap lain ketika mengetahui bahwa dua orang ini bukan dari penduduk Madinah. Lain halnya dengan orang yang ada di satu tempat, dia tahu aturan di situ, tahu disiplin di situ misalnya, kemudian dia melanggar, ya ini yang perlu dikasih sanksi yang berat pada orang itu atau teguran yang keras, ya. Nah, ini semua ini adalah metode dan ajaran dalam kita berdakwah, dalam mensikapi
membedakan sikap antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kemudian bahwa dari hadis Umar bin Khattab ini tadi menunjukkan dalam kondisi tertentu, ya, bahwa yakni memberi sanksi berupa, ya, misalnya pukulan yang tidak membahayakan, ya, yang tidak, artinya bolehnya memberi sanksi pada fisik jika diperlukan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian ini bukan, seandainya aku tahu kalian penduduk Madinah, aku akan auja'tukum. Ini aku akan pukul kalian dan keras. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu, kondisi tertentu, ya, bahwa sanksi punishment dengan fisik itu dibolehkan. Selama tidak membahayakan orang yang diberikan sanksi berupa sanksi badaniyah yang berupa fisik. Ya. Dalam kondisi tertentu dibolehkan oleh agama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang, ya sudah saya jelaskan tadi, ar-rifq bil jahil. Ya, agar lemah lembut pada orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui. Ya. Kemudian bahwa di dalam masjid boleh kita menarik perhatian orang lain. Bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada As-Sa'ib. Dia melempari batu kepada As-Sa'ib. Saya melihat ternyata Umar bin Khattab yang melakukan hal tersebut. Karena Umar bin Khattab membutuhkan As-Sa'ib agar dia yang memanggil orang itu. Ya. Nah, ini dalam kondisi tertentu itu dibolehkan. Itulah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan dengan bab yang baru kita bahas, dan ini menunjukkan bahwa, ya, bersuara keras, berbicara dengan keras di masjid itu bukan adab-adab masjid yang benar, ya. Bukan adab masjid yang benar. Apalagi di saat ada orang sedang beribadah, baca Quran atau yang lainnya, berzikir, ya, termasuk baca Quran dengan suara keras, itu pun tidak sepatutnya dilakukan. Ya. Kadang-kadang kita jumpai sebagian orang di masjid, ada orang sedang sholat sunnah, sedang ibadah, sedang berdoa, dia baca Quran dengan suara yang keras di masjid, ya, sehingga mengganggu orang orang lain. Nah, ini juga tidak sepatutnya dilakukan. Apalagi bicara masalah-masalah yang lainnya, ya, atau masalah duniawi dengan suara yang keras. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian bab yang berikutnya, babu an-nahyi min akli thawman au basalan au kurrathan au ghairahu mimma lahu raihatun karihatun an dukhulil masjidi, ya, qabla zawali raihatihi illa li daruratin. Ya. Bab ini juga berkaitan dengan larangan-larangan di masjid. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, bab larangan, ya, makan bawang putih, atau basol, atau bawang merah, atau kurrosan. Kurrosan itu kalau di Jawa Timur dikenal dengan istilah bawang pri. Ya, bawang pri biasanya ditaruh di soto ayam atau apalah misalnya. Ya, kalau di tempat lain disebut dengan daun bawang, ya. Jadi kalau seorang lagi makan itu, ya, atau baru selesai makan itu tidak boleh ke masjid. Sampai dia hilangkan baunya. Baunya bawang putih atau bawang merah, ya, atau yaitu daun bawang itu, ya. Atau hal-hal yang semisal dengan itu. Yang akan mengganggu, yang akan berdampak pada bau yang tidak nyaman bagi orang yang sholat di masjid. Ya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Jadi babnya ini bab tentang masalah tersebut. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man akala min hadhihi syajarati, yakni athum, ya,
Fala yaqrabanna masjidana. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, fala yaqrabanna masajidana. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadis syajarah." Barang siapa yang makan dari tanaman ini, yang dimaksud sini adalah bawang putih, ya. Fala yaqrabanna masajidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid-masjid kami. Ya. Tentu yang dimaksud ini saat akan mengerjakan sholat. Ya, ini lebih utama. Walaupun ini secara umum. Nah, kemudian hadis yang lain masih berkaitan dengan larangan ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati," ya, barang siapa yang makan dari tanaman ini, yaitu bawang putih, "fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana." Maka jangan sekali-kali dia mendekati kami dan jangan dia sholat bersama kami. Ya, jangan mendekati kami dan jangan sholat bersama kami. Kemudian hadis yang berikutnya. Kalau tadi ini berkaitan dengan bawang putih. Sekarang hadis yang berikut ini berkaitan dengan bawang merah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman au basolan," ya. Barang siapa yang makan thum, bawang putih, atau basolan, bawang merah, ya, falyatazilna, maka hendaknya dia menjauhi kami. Hendaknya menjauhi kami. Au falyatazil masjidana. Dalam satu riwayat, atau dia menjauhi masjid kami. Ya. Jangan datang ke masjid, ya, untuk sholat ketika seorang baru makan makan bawang putih dan atau bawang merah. Kemudian hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man akalal basala wa thuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, ya, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Kemudian kata Nabi sallallahu, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sungguhnya para malaikat itu merasa sempit, merasa terganggu dan apa yang manusia merasa terganggu. Ya, ini dari bau-bau yang tidak menyenangkan. Ya. Para malaikat pun mereka merasa terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, apa yang manusia merasa terganggu dengannya. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis-hadis ini, ya, adalah berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam masjid. Ya, yaitu seorang yang baru makan bawang putih atau bawang merah atau daun pri atau makanan-makanan serupa yang menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, ya, itu jangan, ya, mendekati masjid. Ya. Sehingga dia betul-betul menghilangkan bau itu. Yang menghilangkan bau tersebut. Ya, jangan sampai dia mendekati masjid-masjid Allah. Ya. Alasannya adalah di antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat merasa terganggu, ya, dan apa yang dirasakan terganggu oleh manusia. Tentu dalam hal ini juga berkaitan dengan buang angin. Seorang kadang-kadang perutnya tidak enak. Mungkin makan sesuatu, ya, sehingga terkadang baunya, ya, bau
angin yang keluar dari perutnya itu sangat tidak menyenangkan. Nah, ini pun termasuk. Seorang kalau merasa ingin kentut, ya, dan dia tahu bahwa kentutnya ini bau, ya, maka hendaknya dia keluar. Jangan tunggu anginnya sudah keluar, baru kemudian keluar dari masjid. Ya, hendaknya segera keluar. Sehingga dia buang angin di luar masjid. Ya. Alasannya pun sama. Karena di masjid banyak malaikat. Mereka terganggu dengan bau yang tidak nyaman. Nah, ini hal-hal yang harus kita ingatkan kepada manusia. Ya, termasuk ya masalah berkaitan dengan duren. Tidak semua orang senang duren itu, baunya. Ya. Kadang-kadang ada orang terganggu dengan bau duren. Apalagi kalau makan duren itu ketika seorang apa namanya istilah di sini itu gelegean keluar angin dari mulutnya, kadang-kadang baunya itu menyebar ke samping. Orang yang juga sedang sholat, ya, sehingga orang itu terganggu. Ya. Demikian pula bau-bau yang ada pada badan seseorang, keringat seseorang yang dapat mengganggu seseorang mengganggu orang lain dalam sholat. Hendaknya dia ganti pakaiannya, ya, pakai minyak wangi supaya hilang baunya. Karena betul sangat mengganggu. Ketika seorang berdiri di samping orang lain, kemudian ada bau yang tidak enak dari orang lain ini, itu akan mengganggu kehusuannya, mengganggu kehusuannya. Ya. Maka inilah pentingnya seorang itu ketika akan ke masjid, dia betul-betul memperhatikan. Ya, ya memperhatikan tentang pakaiannya, ya, tentang badannya, tentang termasuk mulutnya, ya, keluar bau yang tidak enak, ya, atau yang lainnya supaya dia berusaha untuk menghilangkannya. Ya. Baru kemudian dia datang ke masjid, ya, sehingga ya tidak mengganggu khusyuan orang-orang yang sedang atau orang yang sholat di saat sholat. Kemudian ada hadis yang lain, masih berkaitan dengan bab ini. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, eh, ini eh, Nabi sallam khotbah yaumal jum'ati. Pernah suatu saat di hari Jumat Rasulullah SAW itu berkhutbah. Ya. Faqala fi khutbatihi. Dan beliau SAW dalam khutbahnya beliau menyampaikan. Ya. Thumma innakum ayuhan nas. Kemudian kalian wahai manusia. Ini wahai para musallin, orang-orang yang sholat. Ta'kuluna syajarataini. Yang mana kalian makan dua jenis tanaman. Ya. Ma'arahuma illa khabithataini. Yang menurut aku dua tanaman ini adalah tanaman yang khabith. Ya, yang jelek. Yaitu al-basal wa thum. Yaitu bawang merah dan bawang putih. Maaf ya. Yang berkata ini adalah Umar bin Khattab. Ya, bukan Rasulullah SAW. Bahwa Umar bin Khattab pada suatu hari khutbah yaumul jum'ah. Beliau berkhutbah di hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan kepada jamaahnya, ya, para sahabat yang ada di tempat tersebut, di masjid ini, bahwa kalian itu makan dari dua pohon. Ya. Dua tanaman. Yang aku lihat dua tanaman ini adalah jelek. Al-basal wa thum, yaitu bawang merah dan bawang putih. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah menyaksikan Rasulullah SAW idza wajada rihahuma minar rajuli, kalau beliau merasakan bau dua jenis tanaman ini dari seseorang, ya, dari seorang yang ada di masjid, ya, fil masjidi amara bihi, maka beliau menyuruh orang ini untuk keluar. Atau beliau menyuruh orang lain mengeluarkan orang ini. Fa ukhrija ilal baqi, maka orang itu dikeluarkan, disuruh pergi ke baqi. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman akalahuma falyumithuma tabkhan." Maka barang siapa yang makan dua jenis tanaman ini, hendaknya dia menghilangkan baunya dengan memasaknya. Ya, jadi bawang putih, bawang merah itu kalau dibakar, dipanggang atau dimasak, direbus, ya,
itu baunya akan jauh berkurang daripada dimakan mentah, ya. Itu baunya sangat menyengat. Tetapi kalau dipanggang, ya, di api atau misalnya direbus, maka hilang baunya. Ya ini paling tidak berkurang baunya, sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Nah, hadis Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini mengandung, ya, pelajaran di antaranya larangan memakan, bawang putih dan bawang merah, juga termasuk, ya, bawang peri atau daun bawang ketika seorang akan pergi ke masjid. Ya, seorang akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Jadi jangan sampai dia menyentuh bawang putih, bawang merah, dan daun bawang itu. Kemudian larangan ini tentunya adalah untuk mereka yang akan ke masjid. Bukan berarti haram makan bawang putih, bawang merah, tidak, ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, yang kita dengar tadi, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa makan bawang putih, bawang merah, berarti makannya halal, boleh. Yang dilarang ketika makan langsung ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini atau sholat Jumat misalnya, itu yang dilarang. Tapi makannya tetap ini makanannya halal, ya, bukan dilarang. Ya, bukan haram hukumnya. Tapi dia dilarang ketika akan ke masjid. Kemudian juga cara menghilangkan baunya, ya, bau tidak enaknya bawang putih dan bawang merah dengan memasaknya, ya, dengan memasaknya, ya, entah itu dipanggang, ya, di api ataupun direbus, ya, atau digoreng. Intinya, supaya baunya hilang. Kemudian, eee, larangan yang disebutkan dalam hadis ini karena, ya, makanan tersebut menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Bau yang buat orang yang benci, tidak senang. Ya, seorang kalau sedang sholat kemudian merasa bau yang tidak nyaman, jangan terganggu sholatnya, ya. Selain itu dia mungkin akan, ya, mengata-ngatai orang yang berbuat demikian, ya. Atau mungkin dia ini didoakan yang jelek pada orang itu. Ya, maka dari itu hendaknya seorang ini mencegah, ya, atau, ketika akan ke masjid jangan sampai makan, ya, makanan-makanan yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Ya, karena ini akan merusak dari, kehusyuan sholat, juga akan mengganggu para malaikat, ya, yang mana mereka ada di masjid, ya, mereka akan merasa, tidak nyaman dengan bau-bau tersebut. Otomatis dari hadis ini, ya, dipahami dari hadis ini hendaknya orang apabila akan ke masjid, ya, mengerjakan sholat misalnya, hendaknya dia pakai wangi-wangian, ya, supaya rasa harum, orang nyaman dalam sholat, ya, orang yang di sampingnya tidak terganggu, bahkan merasa nyaman dengan bau harum yang digunakannya. Ya, ini orang-orang, anjuran, ya, dan sunnah bagi kaum muslimin. Dalam setiap pertemuan-pertemuan bersifat banyak orang, hendaknya yaitu seorang muslim yang memakai minyak wangi, ya. Entah hari Jumat, ketika sholat Jumat, atau ketika sholat wajib, sholat berjamaah, atau yang lainnya, dan pertemuan-pertemuan dengan sama kaum muslimin, hendaknya juga dengan, memakai minyak wangi yang dengan demikian tidak akan mengganggu orang lain. Makanya Islam menyuruh, ya, paling tidak seorang itu mandi seminggu sekali, ya, tiap hari Jumat. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ya, yang sudah dewasa. Wajib mandi. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya. Nah, eh, mengapa Rasul alaihi salam menyebutkan setiap hari Jumat? Karena pertama di hari Jumat itu hari yang banyak manusia berkumpul di masjid. Yang kedua bahwa yang perlu diketahui di kota Madinah itu kota yang kalau seorang tinggal di sana
tidak mengeluarkan keringat, ya. Hawanya itu kering. Jadi kadang-kadang ya seorang mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu pun tetap tidak ada bau badannya. Karena apa? Karena di sana hawanya kering. Tidak sama dengan misalnya di negeri kita misalnya, beberapa kota. Ya itu kalau keringat ya basah, termasuk di Mekah. Mekah itu udaranya lembab, ya. Seorang kalau panas di sana keluar keringat. Tapi kalau di Madinah tidak, ya. Kalau di Madinah itu tidak mengeluarkan keringat. Jadi panasnya panas kering, ya. Nah ini perlu diketahui, ya. Tapi meskipun demikian, Rasul SAW menyebutkan tentang paling tidak 1 minggu satu kali. Kemudian ya hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang bagaimana Islam berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, ya. Agar mereka tidak saling benci satu dengan yang lainnya hanya karena hal-hal yang dianggap kecil. Maka Islam ini agama yang sempurna, dia mengatur segala sesuatu. Islam tidak hanya akidah, ya, walaupun akidah nomor satu, tapi hal-hal sampai yang kecil pun tetap diingatkan oleh Islam. Ya, bukti hadis-hadis Nabi SAW ini yang kita pelajari. Sampai makan bawang pun dilarang seorang ke masjid ketika makan bawang putih, bawang merah. Ya. Nah oleh karena itu, marilah kita berdakwah, ya, hendaknya mencakup semua hal dalam Islam ini. Baik itu akidah, iya, manhaj, iya, ya, ibadah, iya, akhlak, iya, muamalah juga iya. Dan adab-adab yang mulia. Diajarkan pada umat, ya. Dan mereka tahu betul, jangan saya mengambil satu meninggalkan yang lainnya, ya. Ini tidak dibenarkan. Islam agama yang sempurna, ya. Islam agama yang sempurna. Nah ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang dengan judul yang atau dengan bab yang berbeda. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, ya yang perlu lagi kita ketahui bahwa ya Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang memperhatikan semua aspek kehidupan. Baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu muamalah, baik itu suluk dan akhlak dan yang lainnya, ya. Jadi kita ini jangan menjadi manusia-manusia muslim yang pincang, ya. Yang hanya memperhatikan satu sisi, kemudian kita lupakan sisi-sisi yang lain. Ya ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun hanya sekecil satu titik debu, dia akan melihatnya. Dia melihat balasannya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walaupun hanya satu titik dzarrah, satu titik debu, dia akan melihat akhirnya balasannya. Ya oleh karena itu marilah kita menjadi kaum muslimin ya yang disebut oleh Allah taala udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam ini secara kafah, ya. Sehingga betul-betul mencakup ya semua tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak membebani hal-hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian pula kami haturkan kepada kru Roja dan kru Al-Iman atas berjalannya dakwah ini atau kajian ini. Semoga semuanya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pendengar dan pemirsa. Ya semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah ya bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.